dengan rakyat tentu saja, bersepakat dengan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif di DPR. Nah, rakyat itu nanti akan memberikan masukan-masukan mana yang bagus, mana yang dikehendaki rakyat. Rakyat pun kan juga tahu bahwa itu adalah open legal policy, pasti ada perbedaan pendapat. Nah, Bapak sekalian dan Ibu, menurut saya memang betul undang-undang pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya yang dikenal undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu itu harus direvisi dan harus selesai secepatnya. Kenapa secepatnya? Karena tahapan pemilu itu sudah akan kalau belajar dari yang kemarin, bulan Juni itu sudah mulai pendaftaran partai dan sebagainya. Partai itu akan mendaftar kalau tahu DPR itu mengatur aturan peralihan yang 2,5 tahun. Selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Baik, pimpinan Komisi 2 dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih atas undangan ini untuk turut memperkuat meaningful participation dalam sebuah pembahasan atau perencanaan undang-undang, sehingga nanti kalau mekanisme pembentukannya dan pembahasannya itu sudah dengan meaningful participation, maka hasilnya kira-kira tidak akan bisa diuji secara formal kira-kira karena semua mekanisme sudah dipenuhi. Kalau sudah lulus dari uji formal tuh uji materi biasanya tuh ya sektoral aja, menghadapinya lebih gampang karena itu terikat dengan keseluruhan sistem sehingga tidak sembarang juga bisa diubah kecuali memang bisa disesuaikan dengan seluruh sistemnya. Saudara, ketika saya dikirim surat ini, saya tanya ada hal-hal yang mau dibahas apa? Nggak ada Pak, katanya. Pokoknya undang-undang pemilu lah yang sekarang ini sedang akan dibahas gitu. Bukan tebel sekali, saya bilang, dari mana gitu. Oleh sebab itu ya sudah saya datang. Tidak seperti Pak Jimli sudah menyiapkan pointers, apalagi nanti mungkin Mas Refli itu lebih rinci biasanya. Mudah-mudahan saya datang dengan mendengar, lalu kalau ditanya maksud saya mungkin akan memberi jawaban dengan catatan bahwa pemilu itu sifatnya adalah open legal policy. Apapun yang bapak-bapak di legislatif buat itu terserah pilihan aja gitu. Tidak ada yang benar dan salah, itu pilihan politik sebenarnya. Kalau sudah sifatnya open legal policy seperti tadi. Misalnya pemilu itu apa menggunakan sistem proporsional terbuka apa tertutup? Tidak ada yang salah. Bapak aja yang buat. Apakah sekarang masih boleh kembali? Boleh. Misalnya ya, kembali ke sistem daftar proporsional tertutup. Apa boleh? Boleh. Dulu MK kok memutus itu harus sistem terbuka? Enggak, yang buat itu DPR sendiri. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu mengatakan pemilu diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Itu bunyinya. Lah kok di MK menjadi terbuka? Betul. Lah MK hanya membatalkan pasal 214 yang menyatakan terbuka itu artinya sesudah di atas orang yang lewat 30% dari BPP, kan gitu. Artinya kalau ada 10 calon, yang nomor 1 cuma dapat 5, yang nomor 9 dapat 25, tapi 25 itu belum 30% dari BPP, ya yang jadi tetap yang dapat 5 suara itu, sehingga kita coret 30%-nya saja. Kalau sistemnya itu sepenuhnya open legal policy. Berkali-kali saya sampaikan dulu karena waktu Pak Taufik Kemas di PDIP, apa tidak bisa Mas pakai proporsional? Bisa, itu kan DPR yang buat. MK kan hanya mencoret syaratnya yang memang itu tidak adil gitu pada waktu itu. Nah, itu pun sekarang didiskusikan lagi ya juga tidak apa-apa kalau mau didiskusikan, karena masih banyak yang mengatakan sistem dengan terbuka ini
tidak melahirkan atau agak menghambat tampilnya kader-kader ideologis seperti itu. Lah proporsional ya silahkan aja. Saya menyampaikan pendapat itu boleh untuk dibahas, tinggal nanti kesepakatannya seperti apa. Nah, pilkada langsung atau tidak langsung, seperti kata Pak Jimli tadi, dibahas lagi aja enggak apa-apa, karena pada dasarnya kalau berdasar putusan MK, vonis yang dibuat oleh Pak Jimli tahun 2004 nomor 72 dan nomor 73 itu jelas mengatakan pilkada itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Terserah Anda mau pakai apa. Pada waktu itu kan acuannya presiden. Pilpres kok langsung, kenapa pilkada tidak? Nah, di vonisnya Pak Jimli itu disebut. Pilpres itu kan memang sudah disebut harus langsung. Kalau pilkada kan demokratis. Jadi boleh mau langsung, boleh lewat DPRD. Ini juga terbuka lah kalau sekarang mau dibahas lagi. Lewat DPRD aja, boleh. Dasarnya apa? Vonis MK nomor 72 dan 73. Vonis-vonis MK yang lain yang banyak itu apa? Gitu. Vonis MK yang lain yang banyak yang mengatur pemilihan tidak langsung itu dibuat oleh MK karena DPR sudah memilih pemilihan langsung. Nah, kalau langsung gini nih caranya kata MK, kan begitu. Bukan berarti tidak boleh ketidak langsung, bukan berarti pemilihan langsung itu terus mengikat harus dilakukan. Kalau kembali ke akarnya yang dibuat oleh MK tahun 2004 nomor 7273 itu ya boleh saja kalau misalnya kembali ke langsung. Itu yang disebut open legal policy. Bapak-bapak bisa melakukan apapun bersepakat dengan rakyat tentu saja. Bersepakat dengan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif di DPR. Nah, rakyat itu nanti akan memberikan masukan-masukan mana yang bagus, mana yang dikehendaki rakyat. Rakyat pun kan juga tahu bahwa itu adalah open legal policy. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, Bapak sekalian dan Ibu, menurut saya memang betul undang-undang pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya yang dikenal undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu itu harus direvisi dan harus selesai secepatnya. Kenapa secepatnya? Karena tahapan pemilu itu sudah akan ya kalau belajar dari yang kemarin. Bulan Juni itu sudah mulai pendaftaran partai dan sebagainya. Partai itu akan mendaftar kalau tahu DPR itu mengatur aturan peralihan yang 2,5 tahun. Jarak itu mengatur seperti apa? Kalau mengaturnya seperti ini, daftarnya seperti ini. Kalau mengaturnya seperti ini, daftarnya seperti ini. Oleh sebab itu tidak bisa dibuat dadakan loh. Itu nanti kan masih akan mendapat akan ada judicial review dan sebagainya, itu harus diantisipasi sehingga jelas dari awal. Ketika pendaftaran tuh sudah jelas aturannya begini. Tidak bisa misalnya kita berpikir udahlah undang-undang pilkada itu kan masih 2,5 tahun kemudian, tidak bisa begitu. Harus satu undang-undangnya ini karena pendaftaran partai untuk di tingkat pusat dan di daerah akan ditentukan oleh undang-undang yang ada yang akan dibuat sekarang ini. Saya mengatakan selambat-lambatnya itu bulan Maret tahun 2027 seharusnya sudah jadi. Tidak bisa dadaan pendaftaran tahapan pemilu dimulai Juni, lalu undang-undangnya baru dilahirkan bulan Mei misalnya. Itu agak berat. Maka sebab itu saya setuju Pak Jimli tadi. Kita selesaikan aja di bulan di tahun ini. Nah, Bapak sekalian, saya sudah lengkap tadi disampaikan oleh Pak Jimli, tapi saya ingin menyampaikan yang belum disinggung tadi pilkada. Jadi begini, kita kembali sudah ngerti semua, tapi untuk menyampaikan frame. Pemilu kepala daerah itu dikatakan oleh MK harus keserentakannya harus sudah jelas pada tahun 2029. Jaraknya adalah 2 sampai 2,5 tahun. Artinya pilkada 2029 itu tidak memilih pemilu 2029 itu tidak memilih pemerintah daerah, gubernur maupun kepala daerah, tidak dipilih tahun 2029.
karena menurut MK sudah mulai 2029 dan diberi waktu 2,5 tahun berikutnya agar terjadi perbedaan yang dimaksud keserentakan nasional dan keserentakan lokal itu. Nah sekarang kan persoalannya sekarang sudah ada anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024. Itu akan habis tahun 2029. Kalau tidak ada pemilu gimana? Suruh nunggu tahun 2031 misalnya. Kan ini habis tahun 2029 nih DPRD yang sekarang. Kepala daerah yang sekarang juga habis 2029. Tidak boleh pemilu tahun 2029 karena harus ada jarak 2,5 tahun misalnya. Terus gimana dong caranya? Kalau tidak pemilu terjadi kekosongan. Kalau begitu diisinya dengan cara apa? Beberapa saya catat sini. Harus berdasar undang-undang tentu saja. Apapun pilihan bapak-bapak itu akan sah kalau dibuat dengan undang-undang. Yang penting tadi mekanismenya benar, lalu substansinya bisa dipertanggungjawabkan. Saya mencatat minimal ada 4. Ya, pertama pengangkatan pejabat ya untuk kepala daerah dan pemilu sela untuk anggota DPRD tahun 2029. Jadi gini, kepala daerahnya itu diangkat, tentu diberi kewenangan oleh undang-undang, DPRD-nya pemilu sela, udah 2,5 tahun aja lah. Diangkat DPRD khusus 2,5 tahun, sesudah 2,5 tahun nanti pemilu lagi yang untuk 5 tahun. Sehingga keserentakan itu akan ketemu nanti di tahun 2034. Akan ketemu serentak itu. Ya. Itu bisa. Pak kok begitu? Ya memang gimana? Kan tidak boleh terjadi kekosongan. Gitu. Atau yang kedua, dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD sampai pelantikan hasil pemilu lokal 2 atau 2,5 tahun berikutnya. Perpanjangannya semua atas nama undang-undang itu bisa. Kalau undang-undang mengatakan begitu kan pelaksana politik negara yang ditentukan rakyat kan lewat DPR gitu. Jadi perpanjang aja semua dan tentu tidak mudah karena ini berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan parpol, ya kan? Nanti parpol ada enggak mau dong saya kalau 2,5 tahun. Atau kalau diperpanjang semua, yang saya sudah antri lama nih kok diperpanjang lagi. Saya mau pemilu sekarang kata yang satunya kan itu harus pasti akan terjadi nanti di situ. Kemudian yang ketiga, kembali ke pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Lebih praktis tuh. Udah kembali secara tidak langsung. Di mana kepala daerah dipilih DPRD sesuai dengan vonis MK itu bahwa pilkada langsung maupun tidak langsung dipilih oleh DPRD, tapi tetap dengan memilih masa peralihan tadi itu mau diapakan. Yang ada. Alternatif pilihannya bisa kombinatif, misalnya menggunakan alternatif 3 tapi harus dilalui alternatif nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Nah, banyak simulasi tentang ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti menurut saya DPR ini akan menjadi hangat dalam wacana ini dan itu penting menjadi hangat itu karena kalau sudah selesai, kalau pertarungannya seru dan meaningful participation-nya terpenuhi, saya kira akan sangat bagus. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kebetulan sama dengan Pak Jimli tadi jam 4:30 nanti ada tugas ceramah Ramadan, sehingga nanti paling lama jam 4 kami pulang karena jadwal saya untuk ceramah itu sudah lama dijadwal gitu, sehingga saya minta maaf, tapi saya akan ikut sampai selamat-selamatnya jam 4. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mahfud MD yang telah memberikan pikiran dan pandangannya kepada kita. Salah satu stressing tadi yang kita dapatkan adalah Undang-Undang Pemilu adalah open legal policy yang dimiliki oleh DPR. Beliau juga membahas bagaimana titik singgung dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
Ini kan kerap kali dua langgam yang sering diperdebatkan, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, kemudian karena final and binding maka tidak ada ruang ijtihad lebih lanjut untuk kemudian menormakannya di dalam undang-undang dari negative legislature menjadi positive legislature. Tapi Prof. Mahfud tadi dengan beberapa contoh memberikan bagaimana kita cara membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Tentu putusan Mahkamah Konstitusi tidak berada pada ruang hampa, sesuai juga dengan momentum dan situasi pada saat amar atau vonis putusan itu dibuat.